Ya, shalom semua, selamat pagi. Hari ini kita belajar materi etika tentang moral dalam etika. Nah, yang pertama-tama kita harus mengerti apa itu moral. Definisi moral, secara etimologi moral berasal dari bahasa Latin mos atau dalam bentuk jamak mores, yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Jadi moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku, akhlak, kewajiban, serta tingkah laku yang diterima secara sosial. Nah, itulah definisi moral. Nah, setelah kita memahami apa itu moral atau definisi moral, kita akan belajar lebih memahami perbedaan moral dan etika dalam pembelajaran saat ini. Nah, perbedaan moral dan etika seringkali dianggap sama namun memiliki perbedaan mendasar. Moral adalah ajaran, nilai, prinsip atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia untuk membedakan antara tindakan yang baik dan buruk. Sedangkan etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku manusia untuk membedakan apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta pantas atau tidak. Nah, itu adalah perbedaan moral dan etika. Nah, setelah kita mengetahui perbedaan moral dan etika, kita akan masuk dan mengerti tentang unsur-unsur moral. Yang pertama ada kesadaran. Nah, pelaku sadar akan apa yang dilakukannya. Yang kedua itu kebebasan. Pelaku bertindak tanpa paksaan dari pihak lain. Ketiga, tanggung jawab. Pelaku siap menerima konsekuensi dari pilihannya. Nah, setelah kita mengerti unsur-unsur moral, kita akan masuk dalam sumber moral. Nah, dari mana manusia mendapatkan standar moral mereka? Yang pertama itu ada agama, yaitu ada kitab suci dan ajaran pemuka. Yang kedua, budaya atau tradisi, nilai-nilai luhur yang diturunkan nenek moyang atau adat. Yang ketiga, hati nurani. Nah, ada panggilan batin individu untuk melakukan hal yang benar. Yang keempat adalah pendidikan dan lingkungan, pengaruh keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Ya, setelah kita mengerti sumber-sumber moral, nah kita masuk dalam perkembangan moral. Ya, moralitas berkembang seiring bertambahnya usia dan pemikiran. Jadi perkembangan moral ada dua. Yang pertama itu prakonfesional, takut hukuman atau ingin hadiah. Ya, prakonfesional ini adalah tingkat pertama perkembangan, umumnya usia 4-10 tahun, di mana benar, salah dinilai berdasarkan konsekuensi, fisik, hukuman atau imbalan. Nah, fokus utamanya, yang pertama seseorang patuh untuk menghindari hukuman. Yang kedua, seseorang melakukan hal baik karena ada imbalan atau keuntungan pribadi. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu konfesional. Nah, ingin dianggap orang baik atau menaati hukuman sosial. Nah, fokus utamanya adalah yang pertama, individu bertindak sesuai harapan orang lain agar dianggap sebagai orang baik, menekankan hubungan interpersonal, kepercayaan, dan rasa hormat. Nah, yang kedua, individu mematuhi peraturan hukum dan otoritas sosial untuk menjaga ketertiban, tanggung jawab sosial, sehingga menghindari rasa bersalah. Nah, itu adalah perkembangan moral. Nah, dari materi ini, moral dalam etika, saya memberikan kesimpulan bahwa moral bukan sekedar aturan yang mengekang, melainkan panduan hidup agar manusia tetap memiliki martabat dan dapat hidup berdampingan serta harmonis. Tanpa moral, tatanan sosial akan runtuh. Nah, inilah yang menjadi bahasan kita. Oke, semua sudah dipahami atau ada yang kurang dipahami? Ya, saya membuka ruang pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang belum dimengerti, silakan bertanya.
baik kalau tidak ada yang bertanya, dan saya berharap semuanya sudah mengerti, memahami tentang moral dalam etika. Nah, kita akan tutup kelas kita. Oke, sampai jumpa. Shalom semua.